Sahabat Tani, sekarang Adit, lo kok sahabat Tani tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Adit Tani Organik ada di lingkungan Tadabbur Al-Quran. Ini teman-teman saya. Ini tiap malam minggu kami mengadakan Tadabbur Al-Quran. Tapi teman-teman saya ajak untuk mentadaburi tumbuhan, khususnya tumbuhan untuk sayuran yang kita makan setiap hari. Nah, ada beberapa sayuran yang kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi minuman yang segar dan menyehatkan. Tapi ada syaratnya. Ini pada dasarnya semua sayuran bisa kita buat semacam jus ya. Ini sayuran yang mentah yang tidak kita masak. Syaratnya harus organik, harus bebas pupuk kimia dan bebas pestisida kimia. Itu syarat yang tidak bisa ditawar. Karena apa? Karena sayuran yang akan kita pakai sayuran mentah, jadi tidak kita masak, makanya harus bebas pestisida. Nah, makanya sahabat-sahabat harus bisa menanam sendiri di lingkungan masing-masing, lingkungan rumah, bisa di pot-pot begitu sebagai pengganti bunga, tapi bisa kita buat sayur. Misalnya ini ada namanya sentrong, ini ya, ini tanaman liar, mudah tumbuh di pekarangan rumah. Ada bayam juga begitu, ini mudah tumbuh di pekarangan rumah kita. Kemudian kenikir juga gitu, sama saja, ini juga bisa tumbuh di pekarangan rumah kita. Ada lagi daun apa ini namanya, kelor, ini banyak sekali manfaatnya. Dan sekarang mulai dibudidayakan oleh ibu-ibu rumah tangga, biasanya dibuat sayuran, jangan sop dan lain sebagainya. Kemudian juga ada sawi seperti ini, dan juga saya siapkan kacang panjang. Nah, yang saya bawa ini semua organik, saya jamin bebas residu kimia. Ini saya tanam sendiri, saya pelihara. Sebagian tanaman liar di pekarangan rumah yang tidak pernah kena pestisida. Ini. Nah, caranya gimana? Kita blender. Jadi kita siapkan susu kental manis. Ini tidak ada mereknya ini ya. Ini susu kental manis. Kalau susu segar lebih baik. Tapi kalau susu segar kan kita nanti pakai gula. Karena ini sudah manis, jadi kita tidak menambahi gula. Nah, sekarang kita coba satu persatu. Kita coba dulu kangkung. Nah, ini. Kira-kira saja ya. Jadi kangkung 1 genggam. Kita masukkan. Nah, kemudian kita tambahi air. Airnya air matang, bisa dingin atau anget, tapi jangan sampai panas ya. Anget atau dingin. Ini air dingin yang sudah matang. Kira-kira 2 gelas saja. Ya, gini. Nah, setelah ini kita tambahi susu kental manis. Ini nanti dikira-kira saja, kalau senang yang manis kental bisa lebih banyak, kalau yang tidak suka manis-manis ya suka-suka saja gitu ya. Ini kita kira-kira. Nah, sekarang tinggal kita hidupkan blendernya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang
Saya mohon dibantu ibu-ibu satu saja untuk nyaring. Terus 3 gelas. Nah, baunya sudah mulai terasa harum. Ini tadi yang kangkung. Coba diperlihatkan, hampir tidak ada ampasnya. Nanti diperlihatkan ya. Sambil menunggu ini, kami lanjutkan dengan bahan yang lain. Kita coba sawi. Tadi pesan saya tanaman yang bebas residu kimia ya. Jadi ini adalah jaminan kalau itu sehat. Apa ini tadi? Sawi. Sekarang ini namanya daun kelor. Teman-teman, terutama ibu-ibu pasti tidak asing kegunaan dari daun kelor. Bahkan ini bisa untuk terapi ya. Kalau orang-orang dulu itu untuk apa? Mandikan mayat. Nah, sekarang malah untuk sayur ini. Ya, wong ini dimakan mentah juga bisa, tapi ya seharusnya harus bebas residu pestisida. Caranya sama. Kita coba lagi kenikir. Nah, sebenarnya kenikir juga kangkung itu bisa untuk terapi saraf. Jadi kalau saraf-saraf kita kaku, pegal-pegal, itu terapinya jus kenikir atau kangkung. Bisa menenangkan pikiran. Makanya kalau apa namanya itu herbal, kalau kita gelisah, terus pikiran tidak nyaman, kita konsumsi saja kenikir sama kangkung. Karena itu mentah, makanya perlu yang bebas residu pestisida atau organik. Nah, untuk kalau teman-teman mau buat sendiri pupuknya, misalnya apa cara perawatan dan sebagainya, bisa lihat di YouTube saya ya, Adi Tani Organik, sudah lengkap. Jadi mengolah sampah dapur menjadi pupuk ada tipnya tersendiri, dan itu bahannya tidak ada yang beli, semua dari sampah atau limbah dapur selain plastik dan kertas. Kita buatkan ember besar, air leri kita masukkan, kemudian kulit bawang, kulit berambang itu juga kita masukkan. Nanti kita belikan saja decomposer atau mikroba yang di toko-toko pertanian ada.
itu murah. Kalau nggak mau beli, ke tempat saya di Tani Organik ada, ambil gratis mikrobanya, nanti dikembangkan sendiri. Karena mikroba seperti itu saya sudah mengembangkan sendiri, dan hasilnya alhamdulillah tidak kalah dengan mikroba-mikroba yang diperjualbelikan di toko. Iki kenikir. Nah teman-teman, ini ada beberapa jenis. Ini masih ada sebenarnya sentrong, bayam, dan kacang panjang, nanti bisa dipakai dibuat di rumah sendiri. Bisa langsung 3 atau 4 sayur ya. Jadi tidak harus satu enggak. Ini tadi hanya untuk membedakan rasa. Nah, coba nanti ini tadi ada kangkung, kemudian kenikir, ada daun kelor 3 ya tuh, 4. Nah, inilah percobaan kita membuat jus dari sayuran. Monggo kita rasakan bersama. Ayo, sini. Nanti dibedakan rasanya. Monggo. Ada apa tadi? Rasa apa ini? Ini tadi rasa daun kangkung. Coba. Seperti apa rasanya? Susu. Ada aromanya seperti apokat. Ya, mirip. Mirip apokat. Mirip apokat. Mirip apokat. Padahal ini kangkung.